Ceritanya panjang. 2016 saya bertemu dengan Bante Katandamo atau Bante Wawan. Beliau bertemu saya di Thailand ketika saya ke Thailand. Menginginkan sekali tudong itu sampai ke Indonesia. Mohon izin jika diberkenan. Pak Budi mau ngomong agak saudara-saudaraku umat Buddhis yang terhormat, izin saya menyampaikan sedikit sekelumit cerita tentang perjuangan kenapa tudong itu sampai ke Indonesia. Awal para tuan guru, orang suci yang mulia ini. Saya Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Kesultanan Cirebon. Perkenalkan diri. Ceritanya panjang. 2016 saya bertemu dengan Bante Katandamo atau Bante Wawan. Beliau bertemu saya di Thailand ketika saya ke Thailand. Menginginkan sekali tudong itu sampai ke Indonesia. Saya tidak begitu ngeh, atau kata orang Indonesia bukan tidak memperdulikan, karena orang Muslim jadi nggak paham. Tahun 2019 saya bertemu lagi dengan Bante Katandamo atau Bante Wawan di Vihara Dewi Welas Asih Cirebon. Kebetulan beliau membawa 3 lompok. Beliau menanyakan kepada saya, Pak Prabu, bisa nggak kita kolaborasi bawa tudong masuk ke Indonesia? Saya bilang, oh ya Bante, saya mau tanya tudong itu apa? Belum cerita, acara mulai. Setelah tengah malam Imlek selesai, saya pulang, lupa bertanya. Saya searching di Google, ternyata kemudian beliau, Pak Bante Katandamo, berangkatlah ke India. Saya belajar, berangkat ke Kathmandu, ke Nepal, mempelajari kehidupan para Bante. Dari bangun tidur sampai tidur beliau bermeditasi. Karena saya orang Muslim, kalau tudong itu jadi ke Indonesia, saya harus melayani beliau-beliau. Ternyata dibilang sulit-sulit, dibilang tidak sulit, semuanya karena keikhlasan. Saya harus melayani. Covid melanda, Bante Wawan hampir kena lockdown. Beliau terbang ke Thailand jam 10 malam, jam 12 malam India lockdown. Ya sudah, akhirnya beliau membentuk panitia kecil baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, dan beliau berhubungan dengan para yang mulia, tuan guru, para Bante dari beberapa negara. Saya menyiapkan dokumen. Pada tanggal 17 Maret kami berangkat ke Bangkok dan perjalanan ke ibu kota provinsi Nakhon Si Thammarat. Tanggal 23 Maret saya melepas rombongan tudong, ikut sebentar jalan kaki. Beliau lanjut, saya ngurusin juga hal-hal yang kecil di Kuala Lumpur, di Singapura, di Batam. Dan kebetulan juga Lebaran, karena saya Muslim harus pulang. Setelah Lebaran saya menyusul sampai ke Singapura lagi, menyusul lagi, mengikuti lagi ke Batam. Tanggal 9 Mei ke Jakarta, tanggal 11 Mei dilepas oleh Dirjen Bimas Buddhis, dan mulailah perjalanan di Pulau Jawa. Bapak Ibu sekalian, betapa pedihnya Bante Katandamo dan kami yang Muslim, Bante Katandamo sendirian, berharap tudong itu melintas di Indonesia. Ternyata tidak ada satu catatan pun bahwa Indonesia, Nuswantara, NKRI dilintasi tudong. Melihat hal itu saya semakin semangat. Ini sejarah. Ini akan menjadi sejarah ini. Saya berangkat, saya siapkan, saya bersama teman-teman semua Laskar Agung Macan Ali Kesultanan Cirebon turun semua di setiap kota menjaga dengan ketat, karena Bapak Ibu sekalian, bahwa cemiti satu peniti, tahu peniti ya? Jarum bentul dicucuskan ke salah satu Bante, berdarah, kasusnya internasional. Betapa
tidak semudah yang kita bilang menjaga, ngawal, cuma hai Bante atau nama budaya, tidak begitu. Satu saja, ada masa membawa kami yakin bangsa Indonesia tidak melakukan itu. Ketika kami bertemu semua orang, kamu muslim? Ya, saya muslim. Kamu biaya sendiri kan? Ya. Oh ya, mohon izin para itu. Kami berangkat ke Thailand sampai hari ini, detik ini tidak ada supporting dari lembaga apapun, perusahaan apapun, termasuk negara. Kami ongkos sendiri masing. Yang memperhatikan cuma Bu Suryawati sama Bante Katandamo. Udah ngerokok belum? Bapak Ibu sekalian, ketika orang bertanya lagi, kamu serabutan kerjanya cari uang bukan buat keluarga, punya Tuhan. Tuhan saya panggil Allah. Ketika saya akan bertanggung jawab itu dong, saya juga berritual. Ritual saya cuma satu. Ya Allah, kalau kegiatan ini Engkau restui, tolong buka jalan seluas. Saya bukan seorang politikus, saya bukan seorang bisnis, saya masyarakat biasa, saya bangsawan kesultanan, hanya ingin mengabarkan kepada dunia bahwa Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia yang pluralis, masyarakatnya yang toleransinya tinggi, dibalut oleh Pancasila, bukan wacana, tapi realita ini yang terjadi. Bapak Ibu yang terhormat, hanya itu yang saya cari, yaitu mengabarkan ke dunia bahwa Indonesia sangat toleran. Yang intoleran tuh hanya satu dua dan pendatang gitu juga, bikin kacau di Indonesia. Kami putra bangsa Indonesia yang akan menjaga. Dan terbukti Bapak Ibu sekalian, dari mulai Pantura Jawa Barat sampai Pantura Jawa Tengah sampai di kota Borobudur, mungkin mata saya habis. Bukan ribu, jutaan masyarakat Indonesia sepanjang Pantura menyambut, mengeluh-ngeluhkan, menyapa, dan berderma minuman dan makanan. Ini di luar dari ekspektasi saya. Ini di luar dari perkiraan saya. Dan saya yakin 80%-nya umat muslim. Dan mereka cinta toleransi. Mari saudara-saudaraku, semua lintas iman, semua suku bangsa yang ada di Indonesia, saya tegaskan seorang muslim yang sejati. Tapi kita tidak bersaudara satu iman, tapi bersaudara sebagai manusia, bersaudara sebagai warga bangsa. Maka harus saling menyayangi, saling melindungi, saling menjaga. Setuju. Hanya itu, kita juga berterima kasih kepada Bante Katandamo, Bante Wawan. Maaf, izin Bante, kalau saya agak nyeleneh sedikit, izin saking senangnya. Silakan Prabu Dias yang cerita panjang lebar. Jadi saya para biku sangga rencana mau ke jalan kaki mau ke kantor bupati di sana untuk makan siang. Tapi ya, banyak bante-bante yang. Nah, kalau saya sampai di sini, season kedua kami juga harus mengawal beliau sampai nanti beliau tanggal 7-8 pulang ke negara masing-masing. Bapak Ibu sekalian, yang masih penasaran boleh cari-cari saya. Nanti saya akan bercerita. Dan kita jaga NKRI tidak boleh tergantikan dengan ideologi apapun. Syariah, khilafah, komunis, no, Pancasila. Drone tidak boleh.